Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Brutarigan. Saya kelas AB3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran, elastisitas permintaan, dan elastisitas silang atau cross elasticity. Dalam analisis ekonomi, secara teori maupun dalam praktek sehari-hari adalah sangat berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana responsifnya permintaan terhadap perubahan harga. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan satu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ukuran ini dinamakan elastisitas permintaan. Perubahan harga juga menimbulkan akibat yang berbeda terhadap jumlah penawaran berbagai barang. Ukuran kuantitatif sebagai akibat perubahan terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan dinamakan elastisitas penawaran. Dalam bab ini akan diterangkan cara untuk menghitung elastisitas permintaan dan penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing elastisitas tersebut. Koefisien elastisitas permintaan harga. Dalam analisis, elastisitas permintaan harga lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah yang diminta dengan presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Rumus untuk perhitungan koefisien elastisitas. Dalam menganalisis akibat perubahan harga terhadap perubahan jumlah yang diminta adalah sangat berguna apabila dihitung koefisien elastisitas permintaan atau ED. Rumus perhitungan. Koefisien elastisitas permintaan adalah suatu angka penunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarkan perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. ED sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta per presentasi perubahan harga. Misalkan harga perubahan dari P menjadi P1 dan jumlah barang yang diminta perubahan dari Q menjadi Q1. Maka rumus yang dinyatakan adalah, dan ini dia ada kasus harga menurun. Ini adalah contoh kasusnya untuk perhitungan yang tadi tuh. Seperti ini ada contohnya, kalian bisa lihat semuanya. Ini tuh seperti kita baca soalnya. Misalkan kita ingin mengetahui besarnya koefisien elastisitas dari permintaan ke atas beras. Didapati bahwa pada waktu harga beras adalah 4.000 sekilo atau per kilonya. Jumlah beras yang dibeli konsumen adalah 10.000 kilo. Dan pada waktu harga 3.000 per kilonya, jumlah harga yang ingin dibeli adalah 15.000 kilo. Dengan menggunakan rumus yang telah diterangkan dengan menggantikan nilai-nilai di atas, dalam rumus tersebut dapat elastisitas permintaan beras dihitung. Dan ini dia seperti tadi tuh. Dan ini dia kita ubah menjadi ke angka ED. Berarti 15 sama dengan 15.000 dikurang 10.000 per 10.000. Per 3.000 dikurang 4.000 per 4.000 sama dengan 5.000 per 10.000, atau bisa disederhanakan menjadi 1/2, dan itu juga bisa disederhanakan menjadi minus 1.000 ke 4.000, dan dari minus 4.000 per 4.000 itu bisa disederhanakan menjadi minus 1/4, dan totalnya itu adalah minus 2. Kasus harga meningkat. Di dalam perhitungan di atas, ini dia adalah contoh dari kasus harga meningkat. Dan kalian bisa lihat ini adalah contoh soalnya, dan di bawahnya itu adalah cara menjawabnya dari soal yang di atas. Kesimpulannya, perhitungan yang belakangan ini menunjukkan bahwa koefisien elastisitas yang kedua adalah berbeda dengan yang pertama. Keadaan yang seperti itu adalah keadaan yang akan selalu berlaku. Walaupun rumus dan cara perhitungannya yang digunakan dalam menentukan besarnya koefisien elastisitas adalah sama dengan sebelumnya, atau bedanya adalah pada mulanya dilihat perubahan itu sebagai suatu proses penurunan harga dan sesudah itu sebagai proses kenaikan harga. Perhitungan akan memperoleh koefisien elastisitas yang berbeda. Jelaslah bahwa rumus untuk menghitung koefisien elastisitas yang telah diterangkan di atas adalah kurang memuaskan. Oleh karena itu, kelemahan yang baru saja diterangkan dibuatlah cara perhitungan yang lain.
Cara menghitung koefisien elastisitas yang lain yang disempurnakan. Cara yang digunakan untuk memperbaiki kelemahan di atas adalah dengan menggunakan nilai titik tengah atau nilai di antara sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Daripada harga jumlah yang diminta di dalam menghitung presentasi perubahan harga dan presentasi perubahan jumlah yang diminta. Kalau misalkan harga perubahan dari P1 menjadi P1 dan jumlah barang yang diminta berubah dari Q1 menjadi Q1, berdasarkan kepada prinsip perhitungan yang baru, rumus yang disempurnakan untuk mencari koefisien elastisitas berubah menjadi berikut. Dan ini adalah rumus untuk elastisitas yang sudah disempurnakan, nih kalian bisa lihat ya. Dan ini juga dan ini ada contoh dari elastisitas perhitungan beras yang tadi dengan cara yang rumus yang sudah disempurnakan. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Nilai koefisien elastisitas berkisar di antara 0 dan tak terhingga. Elastisitas adalah 0 apabila perubahan harga tidak akan mengubah jumlah yang diminta, yaitu yang diminta tetap saja jumlahnya walaupun harga mengalami kenaikan atau menurun. Kurva permintaan yang koefisien elastisitasnya bernilai 0 bentuknya adalah sejajar dengan sumbu tegak. Dan ini ada kurva dari perhitungan beras tadi. Ini kita bisa lihat ya ED-nya. Ini bisa lihat. Jenis elastisitas permintaan yang lain. Permintaan tentang elastisitas yang telah dilakukan sampai sekarang ini masih terbatas kepada memperhatikan perkaitan di antara perubahan harga dan permintaan. Konsep elastisitas yang telah dibincangkan mengukur sampai di mana responsifnya permintaan apabila harga mengalami perubahan. Elastisitas seperti itu yang telah dinyatakan dalam pendahuluan bab ini dinamakan elastisitas permintaan harga. Selain disebabkan oleh perubahan harga, permintaan juga dapat berubah sebagai akibat dari perubahan faktor-faktor yang lain. Kita juga dapat melihat sampai di mana perubahan beberapa faktor ini akan menimbulkan perubahan terhadap permintaan adalah harga barang lain dan pendapat pembeli. Elastisitas permintaan silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang atau diringkas dengan elastisitas silang. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat perhubungan di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Besarnya elastisitas silang atau EC dapat dihitung berdasarkan rumusnya. Jadi elastisitas silang itu disebut dengan EC. Jadi dengan rumusnya itu EC sama dengan presentasi perubahan jumlah barang X yang diminta per presentasi perubahan barang harga barang Y. Nilai elastisitas silang berkisar di antara tak terhingga yang negatif kepada tak terhingga yang positif. Barang-barang penganggap elastisitas silangnya bernilai negatif. Jumlah barang X yang diminta berubah ke arah yang bertentangan dengan perubahan harga Y. Kalau harga Y naik, maka jumlah permintaan terhadap barang X berkurang. Sebaliknya, kalau harga barang Y turun, maka jumlah permintaan terhadap barang X bertambah. Contoh dari perkaitan yang seperti ini sifatnya dapat dilihat dengan nyata di antara mobil dan minyak. Harga minyak bertambah mahal mengurangi permintaan terhadap mobil. Sebilangan orang lebih suka untuk menggunakan kendaraan umum atau bus dan kereta api misalnya daripada memiliki mobil. Segolongan orang kaya mengurangi jumlah mobil yang ingin dibelinya. Nilai elastisitas silang untuk barang-barang pengganti adalah positif, yaitu permintaan terhadap sesuatu barang berubah ke arah yang bersamaan dengan harga barang penggantinya. Kedua-duanya akan bersama-sama mengalami kenaikan atau sama-sama mengalami penurunan. Mobil dan bus kota adalah contoh dari barang yang dapat saling menggantikan. Kalau harga mobil meningkat, permintaan terhadap mobil berkurang. Tetapi sebaliknya permintaan terhadap angkutan bus kota semakin bertambah karena orang lebih banyak lagi yang bersedia naik bus kota untuk berpergian. Elastisitas permintaan pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli dinamakan elastisitas permintaan. Pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Besarnya elastisitas pendapatan atau EY dapat digunakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi elastisitas pendapatan itu bisa disingkat menjadi EY dan ini ada rumusnya.
EY sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta per presentasi perubahan. Untuk kebanyakan barang, kenaikan pendapatan akan menyebabkan kenaikan permintaan. Di sini terdapat hubungan yang searah di antara perubahan pendapatan dan perubahan permintaan. Dengan demikian, elastisitas pendapatannya adalah positif. Barang-barang yang sifat elastisitasnya pendapatannya adalah sedemikian dinamakan barang normal. Beberapa jenis barang mengalami pengurangan dalam jumlah yang dibeli apabila pendapatan bertambah. Berarti perubahan pendapatan dan jumlah yang dibeli bergerak ke arah yang berkebalikan. Dengan demikian, elastisitasnya adalah negatif. Barang seperti itu dimakan barang inferior. Elastisitas penawaran. Dalam menerangkan mengenai hukum penawaran pada bab yang lalu telah diterangkan bahwa perubahan harga akan mengubah jumlah penawaran. Oleh sebab itu, konsep elastisitas juga dapat digunakan untuk menerangkan perubahan penawaran. Elastisitas permintaan mengukur responsif permintaan yang ditimbulkan oleh perubahan harga, sedangkan elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Koefisien elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus tersebut. ES sama dengan presentasi perubahan barang yang ditawarkan per presentasi perubahan harga. Untuk tujuan perhitungan rumus di atas perlu diubah menjadi, dan ini dia bisa dalam perhitungan koefisien elastisitas penawaran bisa diubah menjadi rumus yang ada di bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Dua faktor dapat dianggap sebagai faktor yang sangat penting di dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu sifat dari perubahan biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. 1. Sifat perubahan biaya produksi. Bagaimana biaya produksi akan berubah sekiranya harus dilakukan pertambahan produksi. Sangat besar pengaruhnya kepada elastisitas penawaran. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawarannya hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi kalau penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Kedua, jangka waktu analisis. Di dalam menganalisis pengaruh waktu kepada elastisitas penawaran biasanya dibedakan menjadi 3 jenis waktu, yaitu masa amat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Masa amat singkat yang dimaksud dengan masa amat singkat adalah jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya. Jangka pendek, di dalam jangka pendek kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan wajib masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia itu dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi termasuk barang modal secara lebih intensif. Jangka panjang produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dengan jangka panjang. Oleh karenanya penawaran bersifat elastis. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Berbeda di antara satu barang dengan barang lainnya. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula perubahan kuantitasnya sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Elastisitas permintaan menunjukkan presentasi perubahan kuantitas yang diminta sebagai akibat perubahan harga besar 1%. Kuantitas yang diminta dapat berubah sebanyak 1%, lebih banyak atau lebih kecil. Elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi 3 konsep berikut. Elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan elastisitas permintaan pendapatan. Elastisitas permintaan harga menunjukkan sampai di mana kuantitas akan mengalami perubahan apabila harga berubah. Elastisitas permintaan silang mengukur sampai di mana kualitas atau kuantitas akan berubah apabila harga barang lain mengalami perubahan. Sedangkan elastisitas permintaan pendapatan mengukur sampai di mana kuantitas diminta akan mengalami perubahan apabila pendapatan berubah. Beberapa ciri penting dari elastisitas permintaan harga adalah: yang pertama, setiap perubahan harga mewujudkan dua nilai elastisitas.
Dan untuk menghindari kelemahan ini, elastisitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus titik tengah. Kedua, sepanjang satu garis lurus nilai elastisitas berbeda. Dan yang ketiga, tingkat elastisitas dapat dibedakan kepada 5 golongan. Elastis, tidak elastis, elastis uniter, tidak elastis sempurna, dan elastis sempurna. Faktor utama yang menentukan elastisitas permintaan harga. 1. Banyaknya barang pengganti yang tersedia. Kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Dan yang ketiga, jangka waktu analisis. Terdapat perkaitan yang erat dengan elastisitas dan hasil penjualan. Sifat perkaitannya itu ialah 1. Apabila permintaan elastis penurunan harga akan menambah hasil penjualan. Kedua, sebaliknya, apabila permintaan tidak elastis, penurunan harga akan menurunkan hasil penjualan. Dan yang ketiga, apabila nilai elastis permintaan adalah 1, perubahan harga tidak mengubah hasil penjualan. Elastisitas penawaran menunjukkan presentasi perubahan kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Seperti juga elastisitas permintaan, elastisitas penawaran juga dapat dibedakan kepada 5 golongan. Elastis, tidak elastis, elastis uniter, tidak elastis sempurna, dan elastis sempurna. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah 1. Sifat perubahan biaya produksi. Kedua, jangka waktu analisis. Elastisitas silang. Elastisitas permintaan silang atau cross price elasticity of demand adalah mengukur respons presentasi perubahan jumlah barang yang diminta karena presentasi perubahan harga barang lain. Rumus perhitungan elastisitas permintaan silang adalah sebagai berikut. Besarnya nilai elastisitas akan menunjukkan bentuk hubungan antar hubungan X, barang Y, dengan barang. Sifat hubungan antara barang itu dapat berupa hubungan saling atau komplementer, atau berupa hubungan barang yang menggantikan atau substitut, atau tidak ada hubungan sama sekali atau netral. Hubungan antar barang yang bersifat komplementer bisa terjadi antara dua jenis barang yang berfungsi saling melengkapi, seperti antara kopi dengan gula pasir. Sedangkan hubungan antara dua jenis barang yang bersifat substitusi terjadi antara dua barang yang saling menggantikan, misalnya air mineral dengan teh botol. Sementara itu hubungan antara dua barang yang bersifat netral terjadi misalnya air dengan komputer. Kedua barang itu secara logika tidak memiliki hubungan langsung. Dan ini dia ada rumus yang bisa kita pakai untuk cara menghitung elastisitas silang. Elastisitas silang itu bisa diubah atau bisa dengan EXC. EXC sama dengan perubahan jumlah barang X yang diminta per perubahan harga barang Y. Atau EXC itu bisa dirubah lagi menjadi, itu ada rumusnya ya. Oke, ini adalah contoh untuk menghitung elastisitas silang. Contohnya, variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir, gula jawa, dan gula batu untuk semester 1 dan 2. Periode tahun tertentu berdasarkan laporan penjual eceran sebagai berikut. Dan ini ada gambar salah satu contoh untuk barang yang ada itu ada gula pasir, gula jawa, dan gula batu. Dan ini ada periode semester 1 dan semester 2. Dan ini tuh cara perhitungannya untuk mendapatkan hasil elastisitas silangnya. Oke, hasil perhitungan menunjukkan bahwa EPJ sama dengan 1,75 lebih besar 0. Berarti antara gula pasir dan gula jawa merupakan barang substitusi, yaitu bila harga beli per kilogram gula pasir mengalami kenaikan, maka jumlah gula pasir yang diminta akan turun, dan peristiwa ini diikuti peningkatan jumlah gula jawa yang diminta pasar. Sebaliknya, jika harga beli per kilogram gula pasir turun, jumlah gula pasir yang diminta akan meningkat, sementara jumlah gula jawa yang diminta mengalami penurunan. Elastisitas penawaran yaitu suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat atau perubahan harga. Elastisitas permintaan harga yaitu suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga.
Elastisitas permintaan pendapatan juga sama. Elastisitas permintaan silang suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga lain. Koefisien elastisitas dan tingkat elastisitas. Penggolongan elastisitas kepada konsep elastisitas berikut. Elastisitas atau nilai elastisitas lebih besar dari 1. Tidak elastis atau nilai elastisitas di antara 0 dan 1. Elastisitas uniter atau nilai elastisitas adalah 1. Tidak elastisitas sempurna atau elastisitas adalah 0. Dan elastis sempurna atau elastisitas nilainya tak terhingga. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya dan video saya untuk materi tentang materi tentang permintaan, penawaran. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya dan video saya mengenai tentang elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan serta elastisitas silang. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau perkataan saya yang salah dan terlalu cepat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.